Ya, ini setelah saya pasang power supply tetap. Nah, oke teman-teman ya. Ini adalah PC servisan komputer yang tiba di sini, kendalanya itu mati total. Nah, tapi kadang juga dia mau hidup, cuman dia posisinya itu kalau dinyalakan cuma nyala kedip, nyala mati, nyala kedip, nyala mati, dan nyalanya cuma bentar banget. PC ini udah saya cek ya. Nah, mulai dari komponennya satu persatu saya lepas. Karena kendalanya itu mati, saya langsung menjurus ke power supply. Nah, kemarin sudah saya cek ya, ternyata power supply-nya memang rusak. Setelah saya ganti dengan power supply saya yang normal, itu PC-nya itu bisa nyala normal dan bisa masuk Windows. Nah, setelah saya tes beberapa saat normal, selanjutnya saya lakukan konfirmasi ke pemilik PC ini, bahwasanya saya memberitahukan ada 2 kerusakan di komputer ini. Yang pertama ada power supply teman-teman, terus ada harddisknya itu nggak bisa. Nah, harddisknya ini nggak bisa, tapi SSD-nya itu masih bisa. Kebetulan yang dipakai Windows itu kan yang SSD, jadi masih bisa masuk Windows. Nah, sekarang saya akan tunjukkan ke kalian ya. Nah, ini sekedar apa ya, pengecekan simple aja ketika PC kalian itu rusak, mati ataupun apapun itulah ya. Jadi untuk yang pertama kita akan coba dulu. Ini pakai power supply yang lama ya, masih pakai power supply yang lama. Ini VGA kita tancapkan ke VGA-nya. Nah, seperti ini. Lanjut kita tancapkan power. Nah, ini udah tertancap ya. Kita coba nyalakan. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini. Ini belum nyala ya. Nah, ini akan saya tekan tombol powernya nih ya. Nah, kita lihat ya untuk kerusakannya seperti apa. Ini saya tanpa menggunakan harddisk ya di sini ya. Karena apa? Karena harddisknya itu kalau power supply rusak, itu kalau sering dinyalakan terus mati, nyalakan mati, itu harddisknya rusak. Nah, sebetulnya ini harddisknya udah rusak, cuma saya lepas saja biar nggak semakin parah gitu ya. Oke, kita coba nyalakan di sini dan efeknya seperti apa kita lihat. Nah, ini sekarang udah nggak mau nyala seperti itu. Kemarin itu masih bisa nyala ya. Nah, masih bisa nyala kemarin. Ini udah nggak bisa nyala. Tapi juga kemarin itu kalau dinyalakan dia kedip aja, kipasnya muter terus lampu kipas ada yang nyala lalu dia mati lagi seperti itu. Nah, ini kalau teman-teman mengalami masalah yang sama ya, itu kalau teman-teman ada komputer lain ataupun ada bekas power supply, kalau urusannya mati total itu coba ganti power supply-nya dulu. Tapi kalau urusannya itu sering terjadi error, apa blue screen, apa-apa, itu bisa teman-teman cek di RAM. Kalau urusannya dia blue screen juga seringnya di bagian HD juga bisa. Nah, kalau dia dinyalakan pasti restart, itu teman-teman bisa cek tombol-tombolnya. Siapa tahu tombol-tombolnya di sini macet ya. Macet itu bisa karena kotor, bisa karena memang ada kabel yang terkelupas ataupun konslet seperti itu. Pokoknya kalau mati urusannya itu yang dicek pertama itu adalah tombol, lalu power supply. Kalau error itu yang dicek motherboardnya, seperti RAM, terus SSD, seperti itu. Kalau dinyalakan nggak tampil, terus habis itu mati, bisa jadi motherboardnya, bisa jadi prosesornya juga. Itu pengecekannya lebih lanjut itu. Tapi kalau kebanyakan komputer mati, dinyalakan nggak mau, yaitu antara tombol dan juga power supply. Nah, sekarang saya akan mau ganti power supply ini dengan menggunakan power supply itu. Gunner ini power supply ini. Nah, ini ya. Saya akan ganti dengan power supply merek ini. Ini power supply standar aja, tapi udah
mumpuni untuk digunakan ya untuk kantor seperti itu. Nah, ini dari Zenix ya teman-teman ya, 500 watt PS80A gaming. Nah, seperti ini. Ini teman-teman bisa beli juga, linknya udah ada di deskripsi, teman-teman tinggal cek. Yang pastinya kalau teman-teman mencari di offline itu harganya sekitar 200-an, tapi kalau di link saya, karena saya sudah kerjasama dengan apa namanya ya, affiliate ya, jadi saya bisa menambahkan produk yang nanti pastinya harganya beda dengan kalau kalian beli di offline seperti itu ya. Mungkin untuk ongkirnya ya nanti coba kalian cek aja lah nanti. Ini biasanya kalau di link saya itu harganya 150-an ribu ya. Oke, dapatnya apa aja? Dapatnya 2 ya, unitnya sama kabel powernya. Nah, ini kita coba ini ya, pas kita ganti. Oke, karena ini tadi kemarin udah pernah saya bongkar ya, jadi oh ini belum dicolok ya, apa karena ini tadi, coba ini saya colok lagi lah, kita tes lagi di bagian, oh iya power supply-nya belum dicolok ternyata ya. Oke, kita pasang ya, kita udah pasang, terus kita coba nyalakan ya. Untuk kendalanya seperti ini. Ya, ini setelah saya pasang power supply tetap. Nah, itu aja. Ditekan itu ya kayak gitu ya. Kayak nggak kuat ngangkat seperti itu. Nah, ini kemarin udah saya cek, terus saya bongkar power supply-nya ya. Terus saya pasang power supply saya yang baru, ternyata itu bisa. Oke, itu ya. Ini aku nggak apa. Kalau terus-terusan dicoba nanti malah semakin parah ya. Jadi karena memang power supply-nya di sini nggak kuat ngangkat, kita ganti aja. Nah, ini aku udah ada power supply ya. Nih. Oke ya, lanjut ya. Ini sudah saya bersihkan ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya saya akan lepas ini SATA dari harddisk, karena harddisknya nggak kepakai ya, dilepas saja. Ini untuk pelepasan harddisknya itu posisi bautnya ada di bawah ya. Kita akan lepas. Oke, seperti ini kita bisa ambil harddisknya ya. Nah, ini harddisknya udah rusak ya teman-teman ya. Ini pakai model Samsung ini padahal ya, tapi ini lawas ya, udah lama. Oke, ini kita singkirkan.
Nah sekarang kita bedah ya, ini power supply yang barunya. Nah ini kita bersihkan lagi, ini di bagian disk masih kotor ya. Oke, udah bersih. Sekarang kita pasang ini. Nah kelebihannya dari power supply ini ya, meskipun harganya murah, itu udah ada switch on off nya. Jadi lebih aman ketika kalian mau tinggal pergi. Kalau PC nggak mau konslet gara-gara listrik nggak stabil, itu dilepas saja. Kalau nggak mau ribet ya lepas power yang ada di stop kontaknya ini kita lepas ya. Jadi power yang ada di stop kita lepas, stop kontak kita lepas. Kalau enggak ya pakai ini aja udah cukup. Tapi kan kita ribet ya, PC-nya ini di belakang ya kabelnya. Oke, langsung aja kita pasang. Oke, nah ini udah langsung nyala ini. Nah kipasnya suaranya kayak gini nih, berisik ya. Nanti kita bersihkan sekalian. Tapi yang penting di sini pergantian power supply udah selesai, kita tinggal nanti rapikan. Nah ini udah bisa nyala. Ini karena tadi dinyalakan sempat mati lagi, ini saya akan tes dulu ya. Takutnya nanti itu apa kita install ulang aja sekalian sambil ngetes PC-nya ini mati-mati lagi apa enggak, seperti itu ya juga bisa. Nah ini kita cek ya spesifikasinya di sini. Nah itu untuk CPU-nya dia pakai AMD A8, memorinya dia 12 GB, SSD 256, GPU-nya Radeon. Oke. Jadi ini nanti untuk drivernya kita butuh yang Radeon teman-teman. Oke ya, ini akan saya tes dulu. Mungkin waktunya kan lama ya untuk pengetesan, sekalian saya install. Nanti kalau memang benar-benar udah normal, nanti saya videokan lagi. Ini udah kondisi rapi. Nanti ya kalau perlu kita kasih ya untuk cara merapikannya. Tapi untuk sementara ini akan saya tes dulu ya. Oke. Segitu dulu ya teman-teman ya. Oke, lanjut nanti. Di sini sudah kita install ulang teman-teman. Lanjut kita rakit untuk perkabelannya. Ini kita rapikan dulu. Nah di sini untuk SSD-nya ini sudah kita carikan baut biar tidak geser-geser ya. Kita coba pegang nih, udah aman ya. Oke, kita lanjut untuk kabelnya, kita rapikan dulu. Ini bagian belakang banyak kabel-kabel yang sudah tidak terpakai ya. Nah ini untuk posisinya nanti seperti ini ya. Oke,
biar masuk. Oke, seperti ini. Kita tinggal baut bagian samping kanan kiri, ke kanan kiri, bagian samping teman-teman. Oke. Ini dia untuk PC kita. Tapi kalau sore gini video estetik ya. Bisa lihat pas umpamanya tak ngorok saya. Oke. Kita coba nyalakan ya. Nah, ini dia. Untuk suara kipasnya tetap ya, padahal sudah saya bersihkan tadi. Dan di sini kita lihat untuk display adapternya sudah ada AMD Radeon R7 grafik ya. Jadi tadi saya sempat install itu cuman driver only, jadinya tidak ada aplikasi yang bawaan drivernya, teman-teman. Oke, mungkin cukup sini dulu teman-teman. Ini sudah kita rakit ya. Jadi ini kita tinggal konfirmasi si usernya tentang kondisi komputernya, teman-teman. Jadi mungkin lanjut the next video. Terima kasih telah menonton video ini, teman-teman. Udah menyimak analisa kita ya untuk kerusakan di PC-nya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, chat, dan subscribe ya. Dan nantikan video terbaru dari channel ini. Oke, bye-bye.